Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 118. Rap, jika ini adalah salah satu takdir hidupku yang harus aku tempuh. Sungguh aku ikhlas ya Rap. Maaf aku sering menangis dan mengeluh karena rasanya masih sesak dan sangat sakit. Tapi sungguh ya Rap, di balik keluhku aku tengah berusaha ridha akan semuanya. Aku tidak menyalahkan takdirmu. Hanya saja ini salahku yang belum bisa memahami dengan baik kebaikan tersembunyi dari rencana indahmu. Ampuni aku ya Rab. Aku pasrahkan semua ini kepadamu ya Rab. 2. Gaza, Fian ingin bertemu dengan kamu. Gaza yang tengah berzikir dengan konter zikir pemberian Sanum mendongak cepat. Dia menatap Bram dengan tatapan tidak percaya. Pak Fian. Bram tersenyum. Fian pulang, menemui kamu. Dia buru-buru berdiri, menatap Bram dari balik sel tahanannya. Saya tidak mengerti. Pak Fian meninggal karena kecela. Jadi kamu mau saya mati? Begitu. Suara itu. Gaza mengalihkan perhatian pada Fian yang baru masuk. Dia membeku sepersekian detik melihat sosok Fian yang berdiri dengan baju non-formalnya. Ada beberapa luka di wajahnya dan perban. Dia tatap lagi dari atas ke bawah. Apa ini benar? Atau sekedar rasa rindu? Pak Bram, bangunkan saya juga, saya bermimpi dan Bapak ikut serta dalam mimpi saya. Dia menatap Bram. Bram tergelak. Dia kemudian membuka sel tahanan dan mempersilahkan Gaza keluar sesaat. Mari saya bantu. Apa ini mimpi Gaza? Fian tersenyum, netranya menatap penuh hangat Gaza. Dia memeluk Gaza, membuat cowok itu sadar ini adalah kenyataan. Ini di luar apa yang suruh Gaza. Fian memeluk erat. Dia menenahan air mata melihat Gaza berada di balik jeruji besi seperti ini. Mata Gaza memerah. Tanpa perintah, air matanya mengenang dan jatuh dari pelupuk mata. Dia balas memeluk Fian. Gaza gak akan maafin Pak Fian, ucapnya menangis. Baiklah, kita urus itu nanti. Sekarang saya kembali untuk kamu Gaza. Fian melepas pelukan dan tersenyum, dia menepuk pundak Gaza. Kedua sudut bibir Gaza naik membentuk senyuman bahagia. Dia melihat tangan Fian yang menyentuh pundaknya. Rasanya dia masih tidak percaya ini semua. Gaza dibawa Bram untuk ke ruang besuk, membiarkan waktu bersama Fian untuk mengobrol. Kini mereka duduk berhadapan berbatas sekat. Kenapa kamu membuat diri kamu berakhir di sini Gaza? Saya memberikan bukti itu bukan untuk meminta kamu menyerahkan diri. Gaza bergeming menatap Fian. Bukannya menjawab, dia malah menatap penuh kerinduan sosok di depannya. Pak Fian baik aja. Fian tersentak. Pertanyaan seperti itu sangat jarang dia tanyakan Gaza. Saya baik-baik saja. Gaza tertunduk. Maaf. Kenapa tuan muda ini meminta maaf? Karena saya Pak Fian kecelakaan. Saya minta maaf. Tegakkan kepala kamu Gaza. Saya lebih suka melihat kamu bersikap sombong daripada jatuh begini. 3. Gaza mendongak. Matanya berkaca-kaca. Saya menyayangi Pak Fian kayaknya sayang anak kepala ayahnya. Pernyataan itu membuat Fian membeku. Tatapan Gaza tulus mengatakannya. Gaza menyesal belum mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Gaza menyesal tidak berkata kalau kehadiran Pak Fian buat Gaza tetap kuat. Pak Fian, terima kasih untuk semuanya. Dari dulu selalu ada menjadi penawar untuk kesepian yang Gaza rasakan. Bahkan panggilan saya berubah jadi nama sekarang. Fian menarik senyuman terharu. Kamu tidak cocok seperti ini Gaza. Gaza sedang serius. Fian terkekeh. Kamu ternyata sudah sedewasa ini ya.
Matanya memperhatikan mata panda Gaza saat ini. Baju mewah dan branded yang sebelumnya Gaza pakai kini berganti baju tahanan. Senyum Vian pudar. Bram sudah mengatakan semuanya. Kamu menyerahkan diri dan mereka obrolan dengan papamu Gaza. Gaza berharap ini cara papa berubah. Kamu sudah bertemu papamu lagi. Dia menggeleng. Saya akan temui nanti. Gaza, akan ada persidangan beberapa kali sebelum putusan hakim tentang lama masa hukuman kamu. Saya akan menyewa pengacara terbaik dan akan membantu meringankan hukuman kamu. Yang terpenting bagi Gaza, tolong jaga Sanum di luar sana. Kamu bahkan gak memikirkan diri kamu sendiri di sini Gaza. Gaza menghela napas. Saya akan baik-baik aja jika Sanum bahagia di luar sana. Tidak perlu khawatir. Banyak yang menjaga Sanum di luar sana. Teman-teman kamu, keluarga baru Sanum dan saya. Pak Vian sudah menemui istri saya. Vian menggeleng. Walaupun saya menghilang beberapa saat, saya memantau kamu. Jadi selama ini Pak Vian pura-pura meninggal. Saya berhasil keluar ketika mobil saya meledak. Tapi saya menyembunyikan diri. Saya khawatir istri dan anak saya yang lain bisa celaka. Lebih baik seperti ini, Sakaya dan semua orang menganggap saya meninggal. Gaza menghela nafas. Saya tidak ingin meninggalkan kamu sendiri Gaza, karena itu saya berharap dengan bukti itu kamu bisa melindungi keluarga kamu. Melihat berita kemarin membuat saya langsung terbang ke Jakarta. Dia mengerti. Luna sudah menjadi korban karena amarah papanya, saat ini bahkan masih kehilangan hingga dan berjalan dengan bantuan tongkat. Vian pasti khawatir jika anaknya yang lain dan istrinya juga menjadi incaran Sakaya. Kalian baik-baik saja. 2 alis Gaza naik. 4. Kamu dengan Nona Sanum. Kalian bertengkar ya? Sudah baikan semalam. Tenang Gaza. Sanum gak akan ikut terseret jika kamu mengkhawatirkan itu. Dia mengangguk, dia percaya pada Vian. Vian selalu bisa mengatasi banyak hal. Saya akan sering berkunjung. Kak. Setelah beberapa waktu berlalu, Gaza dan Sakaya mengikuti berbagai persidangan. Vian serta Rean turut membantu sebisa mungkin agar hukuman Gaza berkurang. Dari putusan sidang, seharusnya Gaza terancam 6 tahun penjara dan denda. Namun karena kesaksian Vian, yang membela Gaza dengan segala bukti bahwa Gaza mendapatkan tekanan dari ayah kandungnya saat kecelakaan itu. Vian juga memberi saksi adanya kekerasan yang dilakukan Sakaya terhadap Gaza selama ini. Kemudian Ibu Nuri datang bersama Alifa setelah Rean menemuinya, tanpa paksaan Alifa sendiri yang meminta hakim untuk meringankan hukuman Gaza. Mungkin selama ini gadis itu hanya diam, namun dia membuka suara di hari persidangan. Ibu Nuri juga memberi saksi sejak kecelakaan itu Gaza sering berkunjung dan memberikan banyak uang untuk kehidupan Alifa. Hakim mendengarkan segala pernyataan tersebut dan mempertimbangkan. Pada putusan akhir persidangan, ditetapkan jika Gaza dipidana 3 tahun penjara. Sedangkan Sakaya mendapat hukuman berlapis, kekerasan pada anak, tabrak lari, penyuapan dan beberapa kejahatan lainnya. Pria itu mendapat hukuman lebih dari 0 tahun penjara dan denda. Di beberapa kali persidangan Gaza dan Sakaya sama sekali tidak berbicara. Tidak ada komunikasi apapun di antara keduanya. Di setiap persidangan Gaza menatap Sakaya, papanya tertunduk, dia bisa melihat penyesalan di wajah papanya. Sanum juga menghadiri persidangan beberapa kali. Hanya itu waktu dia bisa bertemu Gaza walaupun sulit sekali untuk bicara. Setiap selesai persidangan, petugas langsung membawa Gaza ke mobil tahanan. Membuat mereka tak sempat melepas rindu. Pada sidang putusan hari ini, begitu dia melihat Gaza dibawa 2 orang petugas menuju mobil tahanan, Sanum berlari cepat.
Gerakannya dicegat. "Mas," teriaknya. "Asa, kamu tidak bisa menemui Gaza," tutur Ryan yang menjadi pengacara pada semua persidangan Gaza. Gaza hanya dapat melihat Sanum sendu karena diyakini hendak masuk ke dalam mobil. "Sebentar aja Pak. Sebentar. Izinkan Sanum peluk Mas Gaza sebentar aja. Asa, kita bisa aku kunjungi Gaza di lapas minggu depan." Sanum menggeleng. Air matanya berlomba turun, dia menatap dua petugas tersebut memohon. Mereka menggeleng lalu meminta Gaza masuk. "Mas," Sanum terisak. "Jangan menangis sayang," bisik Gaza. "Aku sayang kamu. Jaga diri kamu baik-baik Ham." Dia kemudian masuk karena petugas menyuruhnya untuk segera ke dalam mobil tahanan. Hari ini juga dia dan Sakaya akan dibawa ke lapas. 5. Sanum terisak. Hampir 2 bulan mereka tidak bertemu. Di persidangan tidak ada celah untuk berbicara ataupun meluk, mereka hanya bisa melakukan kontak fisik. "Minggu depan Asa. Minggu depan kita temui Gaza ya." Gaza memeluk Sanum yang menangis. Sanum kangen. "Sabar sayang. Gaza harus menjalani hukumannya," ujar Mia lembut. Kini mobil itu pergi. Sakaya masuk juga ke mobil tahanan, dia menatap Sanum dan beberapa orang di sana sebelum masuk ke mobil dan mobil itu melaju pergi. Sejak Gaza di penjara, Sanum berusaha menahan rindu dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia menghitung hari, menghitung minggu dan bulan berharap 3 tahun cepat berlalu. Seminggu usai Gaza masuk lapas, bersama keluarganya dan juga Vian datang berkunjung ke lapas. Banyak yang Sanum bawa, dia menyiapkan semua yang Gaza butuhkan di sana. Termasuk memasak makanan untuk Gaza. Setelah diperiksa barang mereka dan menunjukkan beberapa dokumen, mereka diberi izin masuk. Begitu duduk di ruang besuk menunggu petugas membawa Gaza, Sanum berlari kala sosok yang dia rindu diantar petugas. Sanum menghambur memeluk. Gaza balas memeluk erat. Air mata keduanya tumpah, berkali-kali Gaza mengecup puncak kepala Sanum lalu kening istrinya. Mata Sanum terpejam menikmati setiap kecupan Gaza. Dia lalu membuka mata kala Gaza selesai, netranya menangkap senyuman manis Gaza. "Kamu makan dengan baik sayang." Dia memeluk pinggang Sanum, tidak merenggangkan pelukan mereka. Sanum yang harus bertanya Mas, Sanum menangkup kedua pipi Gaza. Hatinya sedih melihat wajah Gaza yang tirus. Ada mata panda dan rambut Gaza mulai panjang. "Mereka memperlakukan aku dengan baik sayang," bisiknya. "Sanum bawa makanan buat kamu." "Benar." Gaza tampak senang. Sanum mengangguk. Dia menoleh ke belakang. Di sana ada Mia, Ryan, Gaza dan Vian yang tersenyum. Gaza menatap mereka. Lalu melepas pelukan pada Sanum. Dia mendekat pada Ryan dan memeluk. "Papa Gaza banyak membantunya juga dalam persidangan." "Terima kasih sudah membantu saya," ujarnya tulus. Ryan tersenyum dan menepuk pundak Gaza. "Papa ingin kamu sehat dan kembali berkumpul bersama Asa." Gaza mengangguk. Dia kemudian menatap Gaza. Iparnya itu hanya diam, dan menatap arah lain. Gaza tersenyum kecil dan memeluk. "Makasih," ujarnya pelan. "Di apaan meluk gue?" cibir Gaza, tapi tidak melepas pelukan Gaza. Dia menepuk punggung Gaza. "Gue masih awasin lo ingat," ujarnya begitu pelukan sepersekian detik itu selesai. Gaza terkekeh. "Ya." Sanum tersenyum memperhatikan mereka. 6. "Ya ampun Kak, Gaza di penjara kamu masih jutek aja sama ipar kamu." Mia geleng-geleng kepala. Gaza hanya tersenyum tipis. Gaza lalu menatap Mia. Wanita itu merentangkan tangan. "Jangan sungkan Gaza. Saya Mama Asa, berarti Mama kamu juga." Gaza tersenyum dan mengangguk.
Dia memeluk Mia sesaat. Terima kasih karena sudah menjaga Sanum untuk saya Tan. Panggil Mama Gaza, dan Ryan papa kamu. Mama Mia benar. Kita keluarga Gaza. Kamu menantu kami, angguk Ryan. Dikelilingi orang sebaik mereka dan keluarga baru, membuat perasaannya menghangat. Terkahir dia menatap Vian, Gaza langsung mengeluk. Gaza janji akan baik budi setelah keluar dari sini pada Pak Vian. Gaza akan nurut dan gak ketus lagi. Vian terkekeh. Dia menepuk-nepuk punggung Gaza. Ya Gaza harus seperti itu. Sehat-sehat ya. Kami tunggu kamu keluar. Mereka lalu duduk di meja yang disediakan. Sanum menyiapkan makanan untuk Gaza. Membukanya dengan semangat. Gaza tidak memperhatikan apa yang Sanum buat, tapi dia terus menatap wajah teduh istrinya yang tertutup. Cadar. Mas harus banyak makan ya. Harus sehat. Jangan sampai sakit. Dia mengangguk. Sanum tersenyum. Tanpa bertanya atau Gaza minta, dia menyuapi Gaza makanan. Dia abaikan malu karena dilihat keluarganya. Terpenting bagi Sanum, menikmati sedikitnya waktu bersama Gaza. Setidaknya pertemuan itu membuat rindunya terobati. Walaupun beberapa menit kemudian petugas masuk mengatakan jam besuk habis. Walaupun 30 menit rasanya itu teramat singkat. Di waktu yang mereka miliki itu, tangan mereka saling bergenggaman, tatapan mereka menatap penuh kerinduan. Air mata Sanum mengenang kala Gaza harus kembali ke selnya. Jangan lupa daftar kuliah Bay, pesan Gaza dan mengecup kening Sanum lama. Matanya terpejam sesaat. Sanum memberikan anggukan. Sebelum Gaza benar-benar dia bawa dia memeluk erat. Pelukan mereka lalu renggang dan terlepas karena Gaza ditarik petugas. Sanum memaksakan senyum begitu Gaza kemudian akhirnya hilang di balik pintu. Senyum itu sirna berganti helaan nafas. Asa, kita balik ya. Mia mengusap bahunya. Sanum menoleh dan mengangguk. Mereka membereskan sisa makan Gaza kemudian keluar dari ruangan itu. Gaza jadi mengambil kuliah di luar negeri, sedang Sanum menarik ucapannya waktu itu, dia tetap memilih berada di Jakarta. Menempuh pendidikan kuliah di sana serambi menunggu Gaza. Hari-harinya terasa berat. Waktu yang dia lewati terasa lama bergerak tanpa Gaza di sisinya. Sejak kuliah Sanum menyibukkan diri dengan segala kegiatan kampus, menjadi aktivis dengan mengikuti berbagai organisasi yang cukup menyita waktu dan pikirannya. Sanum menikmati itu, kesibukan yang membantunya membunuh waktu walaupun pada malam harinya dia sering melamun memandang foto Gaza penuh kerinduan. 7. Dia juga belajar dengan Mia perihal fashion. Kelak Sanum berencana membuka butik juga atau toko besar khusus fashion dengan banyak cabang di setiap kota di Indonesia. Kalau bisa dia juga bermimpi agar bisnisnya nanti bisa ke kancah nasional. Untuk mempersiapkan itu, sejak kuliah dia membantu Mia dalam bisnisnya. Tak jarang Sanum ikut ke perusahaan mamanya dan belajar banyak hal. Dia memulai bisnis kecil-kecilan dengan membuka akun Shopee untuk menjual berbagai fashion muslimah. Begitu mata kuliahnya tuntas semua di penghujung semester 6, Sanum berhasil membuka toko kecil dan mempunyai merek sendiri. Toko itu dia yang mengelola karena kegiatan organisasinya sudah selesai, hanya sibuk dengan skripsi yang menjadi akhir dari perjuangannya di dunia perkuliahan. Jika tidak ada kuliah, Sanum akan sibuk di tokonya. Dia mempunyai satu karyawan yang Mia carikan. Jaga-jaga jika dia tidak bisa stay di toko karena juga harus memperhatikan skripsinya. Untuk perusahaan Leonard sendiri saat ini diurus oleh Vian. Karena saham Gaza banyak di sana, Gaza memiliki suara tertinggi dalam rapat pemegang saham maupun direksi. Gaza menyerahkan perusahaan dipimpin oleh Vian selagi dia tidak bisa mengelola. Perusahaan sempat jatuh namun Vian bisa memperbaiki kembali walaupun sedikit butuh waktu.
Kini semuanya stabil. Perusahaan Leonard memiliki warna baru begitu dipimpin Vian. Perihal anak Vian, Luna sudah bisa berjalan seperti semula usai mengikuti terapi dan pengobatan. Ingatan gadis itu juga sudah kembali pasca 6 bulan kecelakaan. Keluarga Vian kembali berbahagia. Vian juga sering menemui Sanum dan mampir ke rumah. Mereka juga cukup dekat dengan Ryan dan Mia. Di beberapa waktu keluarga Vian dan Ryan juga akan berlibur bersama.